Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal saya dengan izin Allah mendengar dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan semangat. Ya. Saya berterima kasih kepada seluruh Dewan Direksi dan Komisaris, wabil khusus semua keluarga besar Petren yang sampai hari ini mempercayai segala impian kita semua. Dan ini udah pas lah gitu ya, dengan apa yang selama ini juga kita narasikan, kita tausiahkan. Bahwa yang namanya perjalanan mau gedebak-gedebuk, mau kejedat-kejedot, mau kemudian naik dan turun, berliku ataupun terjal, ya sesungguhnya itu adalah perjalanan kehidupan baik seorang anak manusia, keluarga, kampung, kota, negara, organisasi, lembaga, kantor, perusahaan, ya, yang ya namanya kehidupan yang memang seperti itu adanya. Kadang-kadang yang namanya keluarga ada fase-fase dia bau gitu, nggak selamanya wangi. Ya. Saya mencontohkan Al-Mansuriyah. Mungkin banyak yang belum mengenal Al-Mansuriyah. Al-Mansuriyah itu wangi betul, wangi betul. Setidaknya di kalangan kami di Al-Mansuriyah, Jembatan 5, Jakarta Barat. Setidaknya juga di kalangan kemudian keluarga besar murid-murid dari Guru Mansur itu sendiri. Yang tersebar ya sampai ke Tasikmalaya, Manonjaya, ya Bogor, Jabodetabek lah, Bandung, sampai ke Garut, Ciamis dan seterusnya. Wakil Gubernur Jawa Barat yang sekarang ya Kiai Haji UU itu keluarganya ya merupakan keluarga dari turunan yang pernah nyantren di keluarga besar kami di Guru Mansur Al-Mansuriyah. Tapi ya itulah kehidupan. Apakah kehidupan itu akan terus begitu? Tidak. Sebagai sebuah ujian adanya. Tapi yang orang lupa, wangi ya ujian, bau ya ujian. Naik ya ujian, turun ya ujian. Rasanya semua sukses itu ujian. Rasanya kok semua gagal ya ujian. Rasanya kok semua lancar ya ujian. Rasanya kok semuanya macet ya ujian. Definisi ujian itu khairun wa syarrun. Kebaikan maupun keburukan. Saya menceritakan ini bahwa Petren secara sunnatullah udah melewati ini semua. Nah, fase-fase inilah fase-fase yang sangat ilahiyah banget. Sunnatullah betul. Saya mencontohkan pada kesempatan kali ini Al-Mansuriyah. Sempatlah kemudian Al-Mansuriyah masuk fase-fase yang disebut ujian nggak enak. Ada kemudian sedikit gangguan antar faksi, antar kemudian anggota keluarga, antar kemudian turunan. Pecah-pecah, ribut ya ribut, berselisih ya berselisih, luar biasa, sampai ke pengadilan, sampai ke kepolisian. Tapi hebatnya, ya, semua meyakini bahwa masalah itu akan selesai. Semua itu meyakini masalah itu akan baik. Semua meyakini semua akan bersatu kembali.
Semua meyakini ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan semua itu baik-baik saja. Al-Mansur kemudian memasuki fase itu. Fase di mana turun juga semua santri, semua wali santri, semua murid, semua wali murid. Banyak kemudian faktornya. Salah satu di antara faktor yang bukan saja internal adalah eksternal, yang nggak bisa ditahan oleh internal. Salah satunya adalah migrasi besar-besaran penduduk kampung Jembatan 5, Kampung Sawah Jembatan 5, migrasi besar-besaran karena adanya penggusuran juga besar-besaran. Turun teramat drastis. Ya. Fase itu kemudian dengan sabar dilewati oleh tetua-tetua, dilewati oleh orang-orang tua, dilewati oleh keluarga, dan kemudian tanpa sadar ternyata salah satu maksud Allah adalah Al-Mansur menjadi Al-Mansur baru. Yang satu pindah ke Bekasi, yang satu pindah ke Parung, yang satu pindah ke Depok, yang satu pindah ke Pasar Minggu, yang satu pindah ke Bogor, yang satu pindah ke bahkan Jawa ya. Kemudian ada yang keluar Jawa, termasuk orang tua kami dan saya gitu. Yang hari ini kemudian memunculkan entiti baru yang namanya Darul Quran. Di sini ada teman-teman Darul Quran, ada teman-teman PPPA, ada Mas Gofur, ada Mas Dewi, ada Mbak Dewi Kartika. Ada kemudian teman-teman PPPA Darul Quran, ada Kiai Tarmizi, Kiai Jamil, Kiai Sani. Bila kemudian ya kami tidak bermasalah saat itu yang disebut baik-baik saja menurut seorang mukmin, karena Allah dan Rasulnya pernah berkata bahwa ajaban li amril mukminin, baik-baik terus itu urusan mukmin itu. Hebat betul urusan mukmin itu. Sangat mengagumkan urusan mukmin itu. Kenapa? Nggak ada yang jelek. Bila saat itu kemudian sebagai sebuah lembaga tidak ketemu masalah, ketemu lembaga yang tidak ada masalah, dia justru tidak akan berkembang menjadi ini dan itu. Al-Mansur kemudian menyatu kembali, ya, bergerak dan bersatu. Baru minggu yang lalu lah keluarga kami berkumpul, masjid tua ya yang dibangun di tahun 1717 kemarin kick off untuk pembangunan renovasi dengan nilai renovasi tahu nggak berapa saudara-saudara? Di Agustus tanggal 17 ya kita kami kick off, masih ada orang-orang tua, masih banyak kakanda kami, kakanda saya, abang-abang saya mempersilahkan mereka-mereka yang maju, ada Kiai Tapib, ada Kiai Hanif, ada Kiai Yayat, ya, ada juga mewakili dari nyai-nyai yang lain. Kami kemudian dengan bantuan banyak sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga besar yang lain yang cinta dengan Al-Mansuriyah, kemudian mengucurkan dana kurang lebih 100 miliar rupiah untuk membangun masjid kedua tertua di Jakarta 1717 yakni Masjid Al-Mansuriyah. Tidak ada hari ini bila nggak ada gedebak-gedebuk yang lalu. Apakah orang-orang suka bilang, wah Al-Mansuriyah tutup? Iya. Wah Al-Mansuriyah gelap? Betul. Wah Al-Mansuriyah hancur? Iya. Al-Mansuriyah berantakan? Benar. Ya itu kesejatian sebuah lembaga. Bahkan tadi di narasi awal saya bilang itulah juga kesejatian apa perjalanan seorang human, seorang anak manusia. Keluarga besar, perjuangan nama, klan, nama sekte gitu ya istilahnya ya, nama organisasi, nama lembaga, nama yayasan, bahkan perjalanan kampung. Ya kan ada kampung-kampung yang dikenal sebagai kampung brengsek, dikenal sebagai kampung ancur-ancuran, dikenal sebagai kampung yang isinya bromocora, kampung yang isinya perampok, kampung yang isinya pencopet, maling dan lain sebagainya. Tapi dengan kekuasaan Allah,
kesungguhan orang-orang kampung satu demi satu. Mereka terus saja berjuang, meyakini satu hal, kami bukan kampung yang bermasalah. Kami bukan kampung yang lemah. Kami bukan kampung yang hancur. Kami bukan kampung yang jelek. Kami bukan kampung yang ditakuti karena kami jahat. Kami bukan kampung yang ditakuti bukan karena kami ancaman. Kami bukan kampung yang penuh dengan bahaya. Mari datang ke kampung kami. Mari datang ke kampung kami. Mari datang ke kampung kami. Di sini ada cahaya. Di sini ada keberkahan. Di sini ada yang lain-lain sebagainya. Salah satunya Ponorogo. Siapa yang nggak mau datang sekarang ke Ponorogo? Di sana ada Gontor. Hah? Di sana ada Unida. Hah? Universitasnya Gontor. Hah? Sekarang orang nggak perlu disuruh-suruh, pada datang. Makanya kalau saya lihat gitu ya, orang-orang yang tersisa ini luar biasa. Saya kan pernah ngomong dulu Pak Yopan dan kawan-kawan semua. Pak Habibie dan kawan-kawan semua. Teman-teman direksi ya, dan kawan-kawan semua. Saya pernah ngomong dari dulu, Satar Mizi sebagai CEO. Bila ada satu orang yang tersisa, masih ingat nggak? Bahwa Petren nanti akan berjaya. Wah, gitu. Nah, saya minta file aslinya tuh Habibie, mana nih? Udah, Kiai. Udah, ketemu? Udah. Ada. Coba kirim ke saya. Diputar Bila tadi ada satu ya, tadi orang dikirim di yang grup, percaya, begitu kan? Bila tadi ada di play di sini, Kiai. Hah? Putar aja, Tadi di play di sini. Oh, saya belum ya. Iya. Ya. Bila ada satu orang yang percaya, gitu. Bahwa Petren bakal maju, bakal bangkit. Maka orang itu adalah yang sedang berdiri di hadapan Anda semua. Yusuf Mansur. Gitu. Dan saya kan bersyukur dari dulu. Nggak mungkin saya sendirian. Nggak ada lah saya sendirian itu. Pasti saya akan bersama teman-teman semua. Dan subhanallah, hari ini kita ada di sini. Coba setel lagi dikit. Setel dulu coba. Ya, sebentar. Oh, bagi kita setel dulu. Jadi penting meyakini gitu ya. Penting mempercayai. Penting kemudian mengikhtiari terus-menerus. Nah, ini kita akan melihat sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya bilang ke teman-teman semua, bila ada orang yang harus tersisa, yang percaya bahwa Petren insya Allah akan maju, dan itu tinggal satu orang saja yakni Yusuf Mansur, maka saya akan berdiri di sini, di depan saudara-saudara semua. Dan alhamdulillah, ternyata bukan cuma saya yang berdiri, tetap percaya bahwa Petren bisa maju, tapi juga ada saudara-saudara semua. Mudah-mudahan kalau kemarin tahun yang lalu saya memakai istilah, saya memakai kemudian tagline, I will bring you to tomorrow. Hari ini kemudian, malam ini kemudian tagline-nya kita rubah, together to tomorrow. Oh, subhanallah. Tepuk tangan buat Petren. Sallu ala Nabi Muhammad. Perjalanan. Kemarin ada orang yang ya karena cintanya sama saya. Marah-marah nggak keruan di WA. Saya mau jawab kepanjangan. Mau saya jawab kayaknya kok gapnya terlalu jauh. Mereka bertanya tentang aksi-aksi saya. Kenapa kok perusahaan A? Kenapa kok perusahaan B? Kenapa yang disebut ini? Kenapa disebut itu? Kok bukan Petren? Mau kemana ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Wah, pusing. Saya bagaikan Nabi Musa yang berdiri di tepi laut. Yang saya lihat tanah harapan. Jadi diajak ngomong kanan kiri depan belakang gitu. Udah saya lihat tuh tanah harapan itu di ujung sana, bahwa apapun yang kita lakukan memang untuk kita selamat. Yang kita lakukan apapun itu memang untuk kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memang saya bilang tadi kita nikung nyari jalan, nyari apa yang membuat kita memang bisa bangkit, bisa bangun, bisa berlari, terbang.
perjalanan. Nanti perjalanan kawan-kawan juga akan seperti itu. Itu udah sunnatullah. Sunnatullah. Lagi enak-enak berumah tangga, kayaknya nggak ada angin, nggak ada apa. Yang buruk, yang jelek, udahlah. La ilaha illallah, datang badai kemudian. Entah itu badainya rumah tangga. Entah itu badainya dengan keluarga inti yang di rumah. Anaklah mulai berperkara satu demi satu. Istri berperkara atau suami berperkara. Berperkara dengan orang tua, barangkali berperkara dengan mertua barangkali. Atau dengan keluarga besan, dengan keluarga ipar. Maka tahun-tahun kemudian menjadi tahun-tahun penuh dengan kegelapan. Mundur, maka nggak akan ada cerita keluarga yang harmonis kembali. Kan ada keluarga harmonis, ada keluarga harmonis kembali. Ada keluarga utuh kembali. Banyak nih Pak Yopan, Pak Bibi, teman-teman semua yang saya cintai karena Allah. Ada keluarga utuh, itu nggak ketemu lagi. Benar-benar nggak ketemu sampai ujung gitu. Ada. Tapi biasanya kalau memang strong kuat, ada keluarga utuh, hancur, utuh kembali, lebih utuh. Nah gitu. Ada keluarga harmonis, berantakan lagi, berantakan betul, makin berantakan. Tapi kemudian apa? Mulai tersusun, blam 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 blam, dan lebih harmonis lagi. Ada pesantren bagus, tapi kemudian turun, nol. Kagak ada bos, kagak ada muridnya, sama sekali. Hah? Tapi kemudian apa? Anak yang satu balik, anak yang satu balik, anak yang satu balik, anak yang satu balik, ponakan satu balik, ponakan satu balik, ponakan satu balik, saudara satu balik, saudara satu balik, saudara satu balik. Lalu kemudian merajut kembali peninggalan kakek moyangnya, peninggalan kakek buyutnya. Lalu kemudian berjalan ulang. Bom, 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 bom. Hari ini 4.000 muridnya. Salah satunya bisa saya sebut misalkan pesantren Termas, kalau saya tidak salah, di Pacitan. Ada masa di mana nol, nggak ada santri sama sekali. Satu dan lain hal sebab. Jadi kalau ngelihat ada orang lagi ancur-ancuran, bos, hati-hati omongan ente. Bisa jadi emang dia lagi fase itu. Kalau omongan kita jelek pada dia, ketika dia jadi orang, lu nggak bakal diangkat jadi Kapolri. Lu nggak bakal diangkat jadi panglima, lu nggak bakal diangkat jadi pangdam, lu nggak bakal diangkat jadi seseorang gitu loh, karena omongan lu salah ketika dia lagi hancur. Lu nggak bakal dapat modal dari dia, lu nggak dapat percayaan, lu nggak bakal diangkat jadi dirut, lu nggak bakal jadi teman terbaiknya. Kenapa? Ya fase itu lagi dilalui sama dia. Tapi bila dia strong, Allah karim. Tiba-tiba naik bos, buat. Waduh, jadi orang paling kaya di Indonesia. Siapa yang dicari? Orang yang masih menemani dia ketika dia sulit. Ada seorang karyawan misalnya tersisa. Dia duduk gitu di samping bosnya yang juga lagi lemah, lunglai, tanpa tenaga. Terus si bosnya bilang sama dia, Heru, udah, lu pergi dah, lu gak usah ikut gua. Gua udah gak punya apa-apa. Itulah kata Pak Leo dari Sinemart kepada Pak Heru. Merinding nih saya ceritain. Duduk di bangku rombeng, duduk di kursi rombeng, kursi yang udah gak bisa disebut kursi, bolongnya udah sampai kelihatan lantai. Bolong udah bilang, udah sampai kelihatan lantai, udah nggak ada apa-apa, udah dijual satu demi satu. Adapun itu ruko nggak bisa disebut ruko juga, nggak bisa disebut ruko. Tapi Heru ngomong apa kepada Pak Leo? Pak, saya akan temenin Bapak. Pak, saya akan membersamai Bapak. Pak,
Saya akan terus bersama Bapak. Kita harus percaya dengan mimpi kita. Yuk, akhirnya Pak Leo sama Pak Heru ketawa-ketawa tuh di ruko itu. Ketawa-ketawa, dia menikmati keberduaan, bukan kesendirian, keberduaan. Ya, menikmati keberduaan, ya menertawai ketololan, menertawai kebodohan, menertawai kejatuhan, gitu loh. Berdua. Tapi tiba-tiba RCTI datang. Menawarkan kepada Pak Leo, menawarkan kepada Pak Heru, sesuatu yang kemudian melahirkan besok Yusuf Mansur. Lahirlah Cinemark. Tidak ada satu artis pun yang dulu muncul kecuali lewat pintu Cinemark saat itu. Siapapun artis. Kalau sekarang kan episodenya Ikatan Cinta. Wah, dulu pada masanya itu, wah luar biasa itu. Ya. Nah, terus bagaimana dengan Pak Heru? Lah, yang udah pada di luar mah ya kagak dipanggil lah. Apalagi yang di luar sampai ngeledekin. Ah, gua sama lo, Pak. Gua sama kamu, Pak. Gua sama Bapak. Gua sama, ada yang ngomong, gua sama Leo. Kayak meleho gitu. Tahu nggak Leho? Apalagi yang begitu, kecuali yang pamit baik-baik. Yang tidak meninggalkan gelanggang. Kecuali memang tadi, Pak Leo juga bilang, ya udah kerja tempat lain deh. Ini gimana ya Pak, saya masih pengen sama Bapak, udah kerja sama tempat lain. Saya lagi nggak bisa gaji. Ya Pak, ya Pak, nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi. Yang begitu dipanggil lagi. Pak Leo cerita. Ada satu masa, Ustadz Yusuf, wah tiba-tiba datang lagi rezeki. Saya dipercaya sama RCTI. Bikin sinetron ini, itu, infotainment ini dan itu. Wah naik Pak. 2005 akhir tuh cerita Pak Leo tuh dengan Pak Heru. Pak Heru jadi luar biasa. Nabi Musa, kita lihat perjalanan Nabi Musa. Kalau cerita berhenti sampai cerita ancur-ancurannya, mana bisa Nabi Musa itu juga dijadikan sebuah patron, dijadikan sebuah model? Nggak bisa. Tapi kan ceritanya cerita cinta memang. Cerita perjalanan, success story, success journey. Menjelang detik-detik akhir aja, ini kan juga hampir membuat orang rada-rada nggak percaya, bahkan kehilangan kepercayaan kan, bahwa mereka bisa berhasil. Bukan berhasil menumpas Firaun loh, bukan berhasil menumpas kezaliman, kelaliman, bukan menumpas kekufuran, bukan menumpas kemusyrikan, bukan menumpas kemudian ya mereka-mereka yang melawan Allah dan nabinya dan rasulnya, yakni Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Enggak. Mereka cuma pengen selamat. Selamat aja rada nggak mungkin, karena di detik-detik perjalanan akhir itu kan perjalanan juga makin kacau, bukan makin benar, teman-teman semua. Makin nggak benar perjalanannya. Istilah gini lah ya, kalau kita pakai Waze, kalau kita pakai Google, kan kalau ketemu jalanan gede, kita kan tenang ya. Oh benar nih jalanan. Kadang-kadang kan Waze gitu ya. Kita dibawa ke gang makin sempit, makin sempit, makin sempit. Demi Allah saya pernah begitu tuh sama si Waze tuh. Aduh, mau gue ganti namanya jadi Ahmad Waze biar agak beneran dikit. Mungkin terganti tuh namanya, ada Muhammad ya, Muhammad Waze. Waze suka begitu tuh. Tapi once kita believe sama si Waze, emang amazing loh. Saya pernah itu pakai Waze. Saya kira teman-teman juga pernah. Makin lama jalanan makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin sempit, betul nggak? Tahu-tahu kuburan. Kalau dipikir-pikir ya, benar-benar nih si Waze dah. Udah mah ketemu jalanan sempit, ya kan? Ada
ada apa tuh? Ada mobil papasan lah, ada motor banyak lah, maki-maki kita lah. Pak, bukan jalanan mobil nih Pak, wow, gitu loh. Kita juga bingung karena menurut titiknya si Waze, kita mesti jalan kemari gitu. Tapi tahu nggak teman-teman yang dirahmati Allah? Begitu kita bertawakal sama Waze, beriman sama Waze, nyampe titik nih, nyampe titik. Kayaknya kayak nggak ada kehidupan gitu. Terus saya bel nih. Assalamualaikum. Tuh, Pak Kiai udah nyampe. Suaranya kok udah kedengeran? Oh, suaranya udah kedengeran. Kan saya bingung. Ini saya nyasar. Oh, enggak nyasar Kiai. Ini kebetulan saya ada di belakang. Ini pintu belakang emang nggak pernah dibuka. Loh ya kok Kiai malah ada di sini. Sebentar tak buka. Ternyata itu pintu belakang. Luar biasa loh bos. Luar biasa bos. Luar biasa. Dibuka lah sama Solikun. Jeng-jeng gitu. Untung Kiai lewat sini. Kalau lewat depan emang nggak bisa. Mesti dibuang sana, buang sini. Muter sana, muter sini. Makasih lo Kiai. Pintu belakang saya jadi nggak macet. Karena sekarang dibuka lagi. Jadi dia punya komplek itu Pak Solik itu punya komplek, terus ada jalan belakang memang gitu loh. Nah Nabi Musa di hari-hari terakhir, menit-menit ya, detik terakhir, itu kan jalanannya semua orang bilang, Musa, wahai Nabi Allah, ini yang bener lah jalanan. Serius nih jalanan. Ini makanya jalanannya menuju laut ini nggak bakal ada jalanan ini. Tapi Nabi Musa, Nabi Harun tenang aja gitu. Dia terus aja jalan gitu. Dan ternyata benar mentok. Mentok bos. Tapi pada saat mentok kalimatnya mirip kalimat saya tadi. Setel lagi dong, setel lagi. Demen dong lihatnya. Siap. Setel lagi, demen dong. Begitu mentok di pinggir laut itu, kalimatnya sebagai seorang nabi, keren. Keren. Ketika semua nggak percaya, dia percaya. Nih kalimatnya seperti ini kurang lebih. Dulu saya bilang ke teman-teman semua, bila ada orang yang harus tersisa, yang percaya bahwa Petren insya Allah akan maju, dan itu tinggal satu orang saja yakni Yusuf Mansur, maka saya akan berdiri di sini di depan saudara-saudara semua. Dan alhamdulillah ternyata bukan cuma saya yang berdiri, tetap percaya bahwa Petren bisa maju, tapi juga ada saudara-saudara semua. Mudah-mudahan kalau kemarin tahun yang lalu saya memakai istilah, saya memakai kemudian tagline, I will bring you to tomorrow. Hari ini kemudian, malam ini kemudian tagline-nya kita rubah. Together to tomorrow. Ya, Nabi Musa berdiri tuh bos. Teman-teman semua, berdiri dia. Konon kabarnya 400.000 tuh saat itu. Bani Israel yang ikut bersama dia. 400.000. Enggak loh, yang dia lihat bukan ocehan semuanya. Yang dia lihat bukan kemudian gerutuan, gerundelan. Yang dia lihat enggak, yang dia lihat future. Jengkrek. Gitu aja udah. Yang dia lihat masa depan, babrak. Udah gitu aja. Apa kalimat Nabi Musa? Kalah. Gitu sudah. Enggak bakalan kita ketangkap. Kalah. Enggak bakalan kita kemudian kebunuh. Kalah. Enggak bakalannya kita mati. Kalah. Enggak bakalannya kita kemudian tenggelam. Kalah. Enggak bakalannya kita hancur. Enggak bakalan kata Nabi Musa. Semua bilang nggak bakalan gimana. Kan ngomongnya begitu tuh. Transaksi kagak bisa. TUT kagak cari cair. Duit gue hilang. Ayo semuanya ngomongnya.
Tapi Nabi Musa seperti itu yang saya tiru, seperti itu yang kemudian saya contoh. Qala kalla, nggak bakalan udah. Kamu bilang kita bakal ketangkap sama Firaun, kalah. Kamu bilang kita bakalan mentok, nggak ada jalan, kalah. Kamu bilang kita bakalan binasa, kalah. Kamu bilang kita bakalan tenggelam karena satu-satunya jalan kalau mau maju adalah berenang. Nabi Musa bilang kalah. Itu ada di dalam surah Asy-Syu'ara. Semua jamaahnya, semua umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa dan Nabi Harun ngomong, Nabi ngomong kalah aja loh. Itu kan sama nih kayak sekarang saya. Mansur ngomong saham, jangan saham, Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu, emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngegedein Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petren. Nangis saya. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Bukankah kita butuh dana? Anda tahu, untuk menghidupkan satu kota. Tanya teman-teman direksi. Untuk menghidupkan satu kota. Bung, Petren kemudian menguasai satu kota. Sebutlah kota di mana istri saya lahir. Kota Tangerang. Kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Tolong pinjemin Pak, tolong pinjemin Pak, tolong invest Pak, tolong jadi investor kami Pak. Bukan saya mah Musa kecil. Saya umatnya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ojo ngaco omongan itu. Hari ini saya masih berhadapan dengan hukum ini, hukum itu. Apa saya ngadu sama Anda semua? Dan apa Anda membela saya semua? Anda bersuara kemana-mana. Nggak saya dengar juga tuh. Ketika banyak orang menjelekkan saya, apakah saya peduli kepada mereka? Tidak. Yang saya peduli adalah seperti Musa alaihissalam, masa depan. I will bring you to tomorrow. Dan saya tidak pernah tidak konsisten. Karena Petren itu bukan sebuah nama biasa. Dia perjuangan, bos. Bagaimana kita berdiri di tanah air kita sendiri. Bagaimana kita menjadi pemilik tanah air kita sendiri. Bukan sekedar nama itu. Bukan sekedar nama itu. Apalagi sekarang ada tren ini. Emang orang nggak ngerti, karena nggak ngerti itu kita harus kasih tahu. Kilo Petren download lah, ini sama seperti yang lain. Kayak GoPay, kayak OVO, kayak Dana. Kayak link aja. Sama ini juga, digital juga. Ini ada Training.net yang di sini nih direct sellingnya, ini multi levelnya. Musa nggak kebayang sama saya. Kalau Anda semua jauh dari saya, tidak di sekeliling saya. Yang ngomong begini, ngomong begitu ya jauh lah. Paling deketnya karena sokmed aja. Tapi kalau Nabi Musa saya kebayang. Kebayang loh Nabi Musa. 400.000 loh di samping kanan kirinya dia, di belakang dia. Sementara belakang Firaun udah makin kelihatan. Ditulis oleh Quran dengan sangat apik di dalam surah Asy-Syu'ara.
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمغرقون. Itu kan omongan orang, mati lo, hancur lo, binasa lo, oh kampret lo, bohong atau pembohong lo, oh culas lo, tukang tipu lo, bla 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 bla. Terus saya mau jawab apa? Kelihatannya sama publik emang bener begitu, kelihatannya sama masyarakat emang kayak begitu. Yang cerita adalah orang-orang yang sampai nangis-nangis segala. Saya sampai nanya sama Fadil, Dil, ini orang beneran tuh ngaku belum dibayar, emang belum dibayar. Udah Pak Ustadz, itu udah dibayar dari kapan tahu itu. Lah itu kok ngakunya belum dibayar, sampai nangis-nangis, bikin video, memvideokan rumahnya yang kecil, memvideokan rumahnya yang susah. Sedangkan saya kaya, saya seneng. Kok nipu orang susah kayak begini? Narasi apa yang dibangun? Sehingga orang-orang bilang, ulama besar nipu, ulama besar bohong, ulama besar sampai nyakitin orang, ulama besar nyakitin perempuan, bla bla bla. Apa iya gue bilang? Seriusan nih saya nipu. Teman-teman jalan aja ke pesantren Darul Quran. Pesantren Darul Quran tuh sekarang mungkin 50 mah ada kali. Apa saya titip nasi bungkus 1 biji begitu? Saya titip nasi bungkus 1 biji aja begitu. Jamil, iya Pak Ustadz. Kalau pagi makan nasi bungkus bikinan istri lah. Kan lumayan 3.000 orang tuh kumpul di Darul Quran Pusat Tangerang. Nah kalau gua untung cepet-cepet aja, kan 300.000. Masa bikin nasi bungkus untungnya cepet? Enggak lah, kan bisa 1.000 untungnya. Jadi kalau 3.000, 3 juta. Lah sebulan bisa cepet. Ada saya nitip Mama Jamil? Nggak ada. Kebutuhan makan di pesantren Darul Quran kurang lebih 5-10 miliar rupiah 1 tahun. Ada saya nitip jual beli beras di situ. Jangan sekarung, 1 butir biji beras haram saya nitip. Lalu tiba-tiba narasi dibangun. Nipulah, beginilah, begitulah, 12 juta, 10 juta, 5 juta, 36 juta, 100 juta. Yang benar lah. Itu baru 1 pesantren. Dan itu baru 1 item yang namanya makan. Belum seragam, belum barang cetakan, belum ini, belum itu. Yang paling gede mah tanah tuh, Mbak Dwi. Tanah yang paling gede Mbak Dwi. Ya kalau saya mau nitip gitu, Gopur, kita mau bebasin tanah nih. 10 hektar. Berasa tuh. Kalau saya bilang titip ya, buat keluarga gua cepet per tanah. 10 hektar. Dan sekarang kita punya tanah berpuluh-puluh hektar, beratus-ratus hektar. Ada nitip gitu 1.000, 2.000. Kagak, Bos. Kembali ini. Ini urat nih, urat. Kita wangi, ntar bau. Kita naik, ntar turun. Kita sukses, ntar gagal. Kita maju, ntar mundur. Udah ini masih siklus. Yang diperlukan kita strong. Anda nggak mampu bertahan di Petren, nggak apa-apa. Tapi keluarlah baik-baik. Kenapa? Jaga-jaga. Saya jadi presiden 2024. Masa lu musuhin gua? Panjang nih ketawanya. Kalau mau keluar baik-baik. Namanya orang mau makan. Oh Ustaz, saya izin ke multilevel lain. Oh Ustaz, saya izin ke direct selling lain. Ngapa? Aduh ampun Pak Ustaz, saya perlu makan. Nggak apa-apa kan? Kan nggak apa-apa juga. Nggak semuanya bisa kayak Heru ke Paleo. Kayak Pak Heru ke Paleo nggak bisa. Nggak semua, wajar aja. Bahkan Paleo kan nyuruhin. Heru, masih ingat tadi ceritanya? Udah pergi sono. Gue udah nggak punya apa-apa. Lah lagi menertawakan gitu datang RCTI. Waduh setahun 600 miliar. Luar biasa. Lahir tuh dulu Sahrul Gunawan, Desi Ratnasari, dan lain sebagainya. Tersanjung sampai jadi tersandung zaman dulu.
sampai nggak inget lagi itu cerita aslinya gimana itu. Tukang bubur naik haji, udah nggak tahu lagi cerita aslinya kayak gimana, udah berseri-seri. Keluar tapi bye-bye gitu loh, jaga-jaga, takut-takutnya Yusuf Mansur tuh jadi presiden gimana ntar. Kan malu ngomongin Yusuf Mansur. Pokoknya kalau ngeliat orang lagi di bawah, hati-hati bos. Kalimat kita jangan sampai keluar yang jelek. Kenapa? Takut dia jadi raja. Nabi Yusuf coba. Siapa yang percaya bakal jadi raja? Di dalam sumur. Waktu dia ngomong, matahari, 11 buntang, matahari, bulan dan 11 bintang akan sujud kepadaku. Ketika dia ngomong sama abahnya, ya abati, gitu. Wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku kok punya mimpi 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Abis cerita begitu, bakal jadi orang gedean nih, bakal jadi orang besar. Ya Allah ya salam. Masuk sumur tuh Nabi Yusuf. Siapa yang percaya? Itu tuh orang yang katanya bakal jadi wali kota. Alah, sekarang diusir dari kontrakannya. Dia ngomong alah, nggak taunya besok jadi wali kota beneran. Yang ngomong alah itu. Kira-kira bakal dipakai nggak mau tuh wali kota? Nggak bakal bos. Kecuali wali kotanya kayak saya modelnya, pemaaf asik. Maafin aja. Kenapa? Dia begitu karena tidak tahu. Ya kalau mikir kan iya ya. Rumah tahfiz ribuan, 9.000 rumah tahfiz kurang lebih. Yang ditangani nama PPPA 1.000 lebih, mungkin 2.000. Lah kalau nitip kacang hijau berapa itu? Nitip seragam berapa itu? Peci nih kali ini dinamain dikit ini nih Yusuf Mansur. Terus dititip 1 juta peci laku. Apa saya titip begitu-gitu? Enggak loh. Nah, sekarang mikir enggak? Ya kalau mau nipu yang miliaran itu aja lah, yang triliunan itu loh. Itu kekuasaan saya, wewenang-wewenang saya. Nah Musa apakah meladeni kanan kirinya? Tidak. Nabi Yusuf apakah mengutuk kemudian saudara-saudara nyemplungin dia ke sumur? Tidak. Pokoknya konsentrasi ke omongan di depan. Di depan. Di depan. Ke depan. Ke depan. Ke depan. Nabi Yusuf kemudian jadi raja Mesir. Musa membelah lautan. Dia pergi kemudian ke tanah baru. Allah. Nyampe. Tapi ingat, perjalanan Nabi Yusuf juga puluhan tahun. Dari lembar pertama surat Yusuf, sampai udah mau akhir-akhir surat Yusuf. Perjalanan Nabi Musa, sampai dipecah oleh Allah ke ratusan ayat. Maka perjalanan Petren pun demikian. Kemarin saya WA tuh Pak Habibie. Kita udah sewindu. Mungkin kalau dihitung dengan gagasan, dihitung dengan idea, dihitung dengan ngobrol ringan kanan kiri, ya mungkin udah lebih dari 1 dasawarsa. Kan kita ngitungnya dari 2008, 2009, 2010, kita pengen banget umat nih punya. Pengen banget umat ini memiliki, menjadi tuan, menjadi raja. Pengen masyarakat Indonesia itu menjadi pemilik negerinya sendiri. Tenang, Bi. Gitu saya bilang kemarin kan. Masih ingat, Bi? Hah? Ya, iya. Apa coba sampein? Sebentar. Sampein. Udah kita udah nyunah nih namanya gitu. Ada? Ya. Sesungguhnya perjalanan kita belum 1 dekade, belum 1 dasawarsa. Tapi
Udah sewindu. Insya Allah dah waktunya panen. Saya sering ngajar tentang urat perjalanan bisnis. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, habis itu melesat atau mati. Lembaga juga demikian. Gitu. Subhanallah. Ya ini narasi panjang kali lebarnya ini. Ini. Teman-teman yang bertahan dengan impiannya. Kan dia baik-baik saja nih. Tinggal dikontrakan. Tinggal dikontrakan memang. Tapi baik-baik saja. Kontrakan nggak pernah kebayar. Kontrakan bagus, nggak pernah bocor. Bagus. Kecuali satu. Ini punya orang. Terus dia menggoretkan impian gitu loh. Dah kita beli aja nih kontrakan. Mulailah perjalanan impian itu. Tapi ternyata kayak Nabi Yusuf masuk sumur. Merasa nggak bakal kebeli kalau ngontrak. Dijalanin lah petren. Lah duitnya buat petren ini malah kecemplung. Pinjam orang. Aduh. Dijagang bubur, cemplung juga. Dia dagang indang, cemplung lagi. Aduh. Tapi kalau bahasa dia kecemplung, tak kecemplung beneran. Kalau bahasa dia rugi, tak rugi beneran. Mendingan bahasanya jangan pakai bahasa itu. Jangan pakai bahasa itu. Terus aja bernarasi yang keren, bernarasi yang baik. Kalau orang-orang tadi tuh Nabi Musa, saya sebagai penutup ya, mengatakan apa nih di hari kemudian milad kita ke-8-nya Petren. Makasih teman-teman yang masih terus berjuang membersamai dengan doa-doa kawan-kawan semua. Allah. Sebagai penutup ya, Nabi Musa punya keluarga besarnya itu Bani Israel, umatnya, ngomongnya apa? Innalah mughraqun, innalah mughraqun, innalah mughraqun. Tuh kan. Nah. Gitu. Redaksinya begitu, deluser. Tapi nggak apa-apa. Lah memang begitu. Kemampuannya, pengetahuannya, rasa, perasaannya. Emang kelasnya begitu ya, mau diapain? Ya kalau kita ikut jatuh juga dong. Kalau ikut kita turun juga. Jangan. Makanya kalimat Nabi Musa gimana? Qala kalla. Nggak bakalan. Ketika mereka bertanya, ayo tulis di kolom komen. Tulis di kolom komen. Siap-siap nulis di kolom komen. Apa jawaban Nabi Musa ketika ditanya sama semua orang? Enggak gimana ya Musa, depan laut, belakang Firaun, enggak gimana, mentok, enggak gimana, kita udah habis persediaan, enggak gimana, kita yang udah di ujung tanduk, enggak gimana, pokoknya diajukan semua yang membuat memang innala mughraqun. Tapi jawaban Nabi Musa apa? Ada Allah. Tulis tuh, ada Allah. Tulis semuanya itu, ada Allah. Selesai, bos. Selesai sudah. Ada Allah. Nggak berasa tuh kalimat kecil ini. Iya benar ada Allah. Nah. Ambil Quran. Situ ada. Buka surah Asy-Syu'ara. Ada Allah. Hebat Nabi Musa. Jawabannya singkat aja udah. Hah? Jangan panjang-panjang jawaban katanya. Panjang-panjang gue pada kagak ngerti. Satu aja jawabannya. Ada Allah. Inna ma'iya Rabbi. Saya din. Itu kalimat aslinya. Inna ma'iya Rabbi. Saya din.
Surah Asy-Syu'ara ayat 61-62. Sebagai penutup kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan dibuka yang bisa buka surah Asy-Syu'ara ayat 61, 62, kita baca sampai 68. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 61 sampai 68. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Wa azlafna thammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Thumma awraqna al-akharin. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sudah dibaca terjemahnya? Saya baca ulang ya. Saya baca ulang, kawan-kawan baca terjemahnya. Ya, coba nanti lihat ayat 65. Lihat ayat 65 dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Nanti kalimat ini menjadi begini, dan kami selamatkan Yusuf Mansur dan semua orang yang bersamanya. Amin. Shallu ala nabi. Dan tenang, tenang. Ini berlaku buat semua orang. Template ini di teman-teman semua punya kejadian. Oh iya, kita lagi turun. Ngomonglah, Mas. Aku bersamamu, Mas. Asik. Ngomong sama suami begitu. Jangan begini, aku mau pulang. Aku mau ke mertua aja. Udah gak tahan. Alah. Kalau begitu judulnya lo nanti suami lo baru. Bini lo terbaru. Gue bosan sama lo. Kenapa? Nganggur mulu. Gue gak tahan. Gue mau kawin sama yang lain. Ya Allah, jangan begitulah. Kamu bukan anak emak lagi. Jangan begitu. Kamu jangan nyebut nama emak lagi. Kamu bukan anak emak lagi. Jangan begitulah. Nanti ayat ini gak bunyi. Paham gak tuh? Paham ya?
Yang nggak paham ngangguk-ngangguk aja, nggak apa-apa, nyenengin guru. Iya, iya, iya. Kan kita pengen ayat 65 bunyi, betul nggak? Hah? 65 bunyi nih, teman-teman. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Sekian tahun kemudian, satu keluarga ngumpul di depan Masjidil Haram. Cerita-cerita. Iya ya. Dulu kamu, Dek, Abah titip ke nenek. Yang satu Abah titip ke paman kamu, uak kamu. Yang satu Papa, merinding saya. Yang satu Papa titip ke teman Papa. Papa nggak bisa ngasih makan, tapi hari ini kita umroh bareng. Ya Allah. Minum teh susu di depan Masjidil Haram, asik. Minum teh susu di depan Masjid Nabawi. Aduh, nangis saya. Ya Allah, selamatkan kami semua, ya Allah. Itu semua urusan kami, ya Allah. Jadiin kami tegar, sabar, beriman, mau berjuang. Apapun masalahnya kawan-kawan, ya Allah, bikin tangguh. Bikin sabar. Bikin banyak baik sangkanya sama Allah. Kadang urusan makin sulit. Kadang urusan makin dalam. Tapi percayalah. Percayalah, innama ya Rabbi sayahdin. Allah bersama Anda semua. Allah bersama kalian semua. Lihat lagi terjemahnya, saya baca ayatnya, saudara baca terjemahnya. Jadikan ini adalah cerita cinta saudara. Jadikan ini cerita masa depannya saudara. Jadikan ini cerita yang membuat saudara itu tangguh, mau bersabar bahwa Allah Subhanahu wa taala emang ada. Allah Subhanahu wa taala itu emang ada, hadir. Baca terjemahnya, baca terjemahnya. Saya baca ayatnya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bisa jadi teman-teman kalian, teman-teman Anda semua akan ngomong seperti ini. Emang lu orang brengsek, emang lu orang tolol, emang lu orang bego, emang lu turunan orang gak bener, emang lu orang miskin, lu gak mungkin bisa kaya, lu gak mungkin bisa lulus kuliah, lu udah tua, gak mungkin lu kawin, lu udah tua, gak mungkin lu punya anak. Innalamudrakun. Kalimat sekeliling kita selalu seperti itu. Innalamudrakun. Tapi berdirilah seperti berdirinya Musa alaihissalatu wassalam. Apa kata dia? Qala kalla. Enggak lah, men. Enggak lah, bro. Enggak. Kata siapa gue bakal hancur. Hancur gimana lo? Lo hari ini aja nggak bayar sama gue lo. Lo bukan cuma hancur, lo ngancurin gue. Tahu nggak lo? Pada saat seperti itu mau gimana, Pak? Pada saat seperti itu mau gimana? Mau gimana? Selain kita nerima aja. Makanya ketika muncul si A di podcastnya, dinaik-naikin orang, bahkan katanya itu belum seberapa. Nanti mau dinaik-naikin lagi yang lain. Jawaban saya sama Pak Yopan apa? Mau gimana lagi, Pak Yopan? Udah biarin aja dah. Mau balas gimana lagi? Udah begitu dah. Kalau ada orang bilang, Yusuf Mansur tuh bagaimana? Ente nggak klarifikasi. Klarifikasi apa, Pak? Emang saya salah. Mau klarifikasi apa, Pak? Emang saya ustadz yang kayak begitu. Udah. Itu mah belum seberapa. Untung alhamdulillah Allah nggak buka yang lebih gede lagi. Allah nggak buka yang lebih tinggi lagi. Allah nggak buka yang lebih serem lagi. Jadi kalau saudara-saudara ntar digituin sama orang, udah kita terima aja. Yang penting mulut kita jangan ngikut gitu loh. Jangan begini ngomongnya. Ya. Emang laki gue gak kayak laki lu. Jangan begitu ngomongnya. Begitu sampai rumah, kita peluk suami. Anda peluk suami. Abang yang tenang ya. Adek bersama abang yang tenang ya, Bang.
Ada sama abang, kita sholat malam bang, kita sholat duha. Nggak ada yang nggak mungkin, kata Ustaz. Nggak ada yang nggak mungkin. Tenang bang, hari ini kalau emak saya marah sama abang, udah. Besok emak kita senengin. Kita beliin cincin dia. Dari mulai ujung jari kita pasang sampai lehernya. Lagi nangis pada ketawa deh tuh. Lakinya juga bingung. Gimana masangnya, Dek? Cincin sampai leher. Ya udah pokoknya ngomongnya seneng-seneng aja lah. Gitu loh. Jangan ngomong yang gak seneng. Musa kan ngomongnya seneng, ya kan? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ayo lihat lagi ayatnya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Udah deh. Kita ngomong sama anak kita. Udah kak, kamu jangan dengerin orang. Oh bapak, saya nggak diterima di ITB bapak. Udah jangan dengerin orang. Bapak saya nggak diterima di UI. Udah jangan dengerin orang. Bapak saya nggak diterima di UIN. Nah, bilang sama mereka, kamu ada Allah. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Allah bakal kasih kamu jalan. Enggak ke luar negeri. Enggak ke perguruan tinggi negeri. Ntar kamu yang punya pabrik, Dek. Kamu yang punya perusahaan, Kak. Nanti mereka yang pada kuliah itulah yang akan kerja sama kamu, Kakak. Peluk dia. Besarkan hatinya. Bahwa ada Allah bersama. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فكان كفرت كالطود العظيم. Kalau kita mau nyari yang masuk akal, maka yang terjadi hanya yang masuk akal. Ingat omongan saya. Tulis. Kalau kita hanya mau mencari yang masuk akal, maka yang terjadi hanyalah yang masuk akal. Apalagi kalau kita susah, kebanyakan orang kan nggak masuk akal. Kita ngomong gini, dari mana? Kita ngomong dari mana? Tulis. Tapi kalau kita mikirnya iman, yang terjadi adalah sesuatu yang nggak bakalan masuk akal. Itulah namanya keajaiban Allah. Ngeri. Ngeri nih. Ngeri. Kalau kita hanya mau mencari, mau mikirinnya hanya mau masuk akal aja. Ya, kalaupun terjadi, ya yang masuk akal aja. Tapi kita ini beyond. Yang kita pikirin tuh iman. Tauhid sama Allah. Jadi bukan sesuatu yang memang masuk akal. Apa? Keajaiban, bos. Tuh Nabi Musa bisa belah laut. Masuk akal? Nggak masuk akal. Lanjut. Wa azlafna sammal akharin. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Allah menceritakan kisah Nabi Musa ini supaya kita percaya. Percaya apa salah satunya? Nggak ada yang nggak bakal ada jalan. Nggak bakal ada ya. Nggak ada jalan. Pasti ada jalan. Nggak bakal nggak ada jalan, pasti ada jalan. Nggak bakal nggak sukses, pasti sukses. Nggak bakalan nggak seneng, pasti seneng.
Nggak bakalan keluar dari kesulitan, pasti keluar. Nggak bakalan nggak hasil, pasti hasil. Nggak bakalan nggak selamat, pasti selamat. Asal apa? Kata Allah. Asal kamu bersama aku. Asal kalian bersama aku. Ditutup ayat itu dengan 68. Kisah ini ditutup dengan ayat 68. Perhatikan ayatnya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Semua ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah itu adalah Al-Aziz Ar-Rahim. Maha perkasa, maha mulia, maha hebat, dan dia maha penyayang. Dan dia mau meneteskan Aziz dan Rahimnya dia kepada kita semua. Habis itu nanti kisah berganti dengan kisah Nabi Ibrahim. Coba lihat. Ayat berikutnya udah kisah baru. Kisah Nabi Ibrahim. Oke. Alhamdulillah. Masya Allah nih. Ya, kita masuk saham ini, saham itu. Terbang. Buat. Ya Allah lah. Satu kota saya bilang. Kita kalau menghidupin satu kota. 10 miliar, 20 miliar satu kota ya. Nah Indonesia ini 500 kota bos. Butuh duit berapa itu? Mahal amat Pak Ustadz. Ya mahal lah, ngetok pintu masjid perlu pasukan. Ngetok pasar-pasar demi pasar perlu pasukan. Perlu orang. Kita akuin hari ini. Memang. Bego lu. Emang gue bego. Ntar gue kuliah lagi. Gitu aja. Jelek lo, minta gue ke salon, gitu aja udah. Tapi lu masih bego, ya sekolahnya belum, kuliahnya belum. Sampai kapan? Ya nggak tahu. Nanti mau jalan aja terus. Kalau masih jelek, ya gue belum beli sisir. Dasar miskin lo, ya emang begitu. Orang kere dia mah, emang udah terimain aja udah. Tapi yang nggak boleh berhenti apa? Jalan. Jalan, jangan begini. Makin, jangan ngapain. Jalan aja terus. Mau susahnya kayak apa, kayak Nabi Musa punya pengikutnya juga itu. Kan disuruh minggirnya, ternyata pinggir laut. Kanan kiri makin susah, jalanan makin nggak mungkin. Ini salah nih Musa nih. Tuhanmu salah kali kok jalan begini nih. Tahu nggak tuh ujungnya laut loh. Ya kata Nabi Musa nggak ngerti. Kita disuruhnya jalan terus. Aku juga tahu ujungnya nih laut. Tapi dari situ kemudian naiknya luar biasa. Saya Yusuf Mansur tetap minta maaf ya. Minta maaf ke teman-teman semua ya. Barangkali udah bikin sedih, bikin susah, bikin jadi nggak enak. Kadang-kadang ada teman orang ngomongnya begini kan, kalian semua kan gini kan. Tuh Yusuf Mansur teman lo tuh, Yusuf Mansur tuh ustadz lo tuh. Itu tuh yang kemarin katanya nipu tuh. Betul ya Pak Margono ya. Keluarga-keluarga suka pada ngomong gitu ya. Ustadz lu tuh. Tapi besok 2024. Oh, Ustadz lu jadi presiden tuh. Beda lagi. Hah? Betul Naira ya? Hah? Sekarang emang begitu. Di mana-mana gue begitu. Kadang-kadang ngomongnya begitu. Wah, dia mah tukang tidur. Wah, jahil sama guru. Sekolah disetrap. Besok jadi guru besar. Jadi guru besar di UI. Omongannya sama. Masih orang ngomong dia tukang tidur. Masih orang ngomong dia bandel. Masih orang ngomong dia rese. Enggak, bos. Omongannya apa? Masya Allah. Jadi guru besar. Kita tunggu kata-kata itu. Dengan kita jangan menunggu. Kita tunggu kata-kata itu. Tulis. Bagus nih kalimat. Tulis. Kita tunggu kata-kata baru itu. Jangan dengan menunggu. Tapi dengan berjalan. Jalan aja terus. Ntar kita zoomnya ya nggak dari teras istana asik.
Ada rusa, iya, ada kolam di Istana Bogor. Waduh, mantap. Ntar gue muter, zoomnya muter. Ntar di Istana Tapak Siring, asik. Ngaji di Istana Merdeka. Waduh, kan main. Tulis dong di Zoom, tulis. Pak Ustadz, jangan Zoom kalau begitu mak ngikut dalam istana. Ya begini, kalau lagi susah mau ngomongin seneng-seneng aja. Makasih, selamat ulang tahun, selamat milad buat Petren yang ke-8. Insya Allah panjang umur terus sampai hari kiamat. Amin. Dan insya Allah terus bermanfaat. Mari kita membaca suratul Fatihah sebagai doa kita, yang doa sapu jagat. Apa yang menjadi doa kita buat Petren, bahkan buat diri saudara semua, buat kita, buat keluarga, orang-orang tua, keluarga inti, keluarga besar, dan turunan kita semua. Dan buat doa seluruh makhluknya Allah dari dulu sekarang ke akhir zaman, qabul dengan bacaan surat Fatihah ini insya Allah. Ala hadin niyah, wa likulli niyatin salihah, wa ila hadrati habibina wa syafi'ina, wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidina amin. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, maafin kami. Ya Allah, temenin kami. Ya Allah, kawal kami. Ya Allah, berikan fasilitasmu untuk kami. Ya Allah, modalin kami. Ya Allah, penuhin kebutuhan dan keperluan kami. Ya Allah, amanin kami. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, benerin kami. Ya Allah, bersihin kami. Ya Allah, suciin kami. Ya Allah, naikin kami. Ya Allah, kayakan kami, ya Allah, dengan kekayaan darimu. Ya Allah, berkahi kami dengan keberkahan darimu. Ridhoin kami dengan keridhaan darimu. Berikan surga dunia dan akhirat dengan surgamu. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ya aman al-khaifin. Aminna mimma nakhaf. Salimna mimma nakhaf. Najjina mimma nakhaf. وانصرنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف سلمنا مما نخاف نجنا مما نخاف وانصرنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف سلمنا مما نخاف نجنا مما نخاف wansurna mimma nakhaf. Apapun ya Allah yang kami lakukan, mudah-mudahan Engkau ridha. Apapun yang kami lakukan, mudah-mudahan Engkau berkahi. Apapun yang kami lakukan, mudah-mudahan Engkau tunjuki jalannya. Engkau bimbing, Engkau support, Engkau berikan apa yang kami perlukan, yang kami butuhkan, baik buat Petren, baik buat keluarga kami, buat keluarga besar Indonesia, dan baik buat semua umatnya Nabi dan seluruh dunia semesta raya, dari mulai yang dulu yang sekarang hingga akhir zaman nanti. Ya Allah, jadikan apa yang menjadi pikiran kami, rencana kami, niat kami, ikhtiar kami adalah ibadah kami kepadamu, amal soleh kami kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. Nabi kita Nabi Muhammad, apakah menang terus di peperangan demi peperangan? Enggak, bos. Ada kalahnya juga. Perang Uhud kalah. Nabi Muhammad apakah diterima terus? Tidak, bos. Di Taif
Bukan cuma tidak diterima, tapi ditimpukin, dilemparin batu. Apa kata Nabi Muhammad terus-menerus ada di kota suci Mekah? Enggak, bos. Terusir, bos. Diusir, bos. Sampai harus hijrah ke Madinah. Ke Yasrib waktu itu namanya. Tapi itulah perjalanan. Jangan berhenti narasinya di situ. Kalau berhenti, dia diusir ya. Ya udah, kita akan terus-menerus menjadi manusia yang diusir. Jatuh ya. Ya jangan di situ terus narasinya. Ya ayo. Jalan terus. Mau hancur ya? Iya emang. Tapi jalan terus. Makasih udah pada nulis tuh. Kalimat-kalimat bagus tadi. Ya. Kita tunggu kata-kata baru dari orang. Hebat ya. Kemarin dia diusir loh. Sekarang buka klaster di sini. Ya Allah. Bisa kayak begitu. Nah, kata-kata itu jangan ditunggu. Tapi dijemput. Disambut. Maka saya apresiasi banget teman-teman semua yang masih aja terus menjemput kata-kata itu nanti. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan udah terang kok, tinggal dikit lagi. Insya Allah. Makasih. Jazakumullah ahsanal jazaa buat semuanya. Selamat buat semuanya sekali lagi. Saya Yusuf Mansur dan di semua segenap komisaris dan direksi mengucapkan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah terus membersamai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.